Kecamatan Nganjuk Kota menggelar penganugerahan Lomba RT Cantik Plus dan launching integrasi layanan primer atau ILP Puskesmas. Acara berlangsung di Pendopo Kecamatan Nganjuk Kota pada 4 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Acara dihadiri oleh Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan, sejumlah kepala dinas, camat Nganjuk Kota, dan sejumlah pejabat lainnya. Hadir pula para undangan dari kepala kelurahan di wilayah Kecamatan Nganjuk Kota, kepala puskesmas dari kelurahan dan desa, dari unsur RT, RW, kader, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya, dengan total sekitar 600 undangan. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa, yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Dalam sambutannya, Camat Nganjuk Kota Hari Mutiono bahwa Lomba RT Cantik di Kecamatan Nganjuk merupakan program tahunan dan terus akan dilaksanakan. Sebab Nganjuk Kota merupakan titik pantau daripada Adipura tiap tahunnya. Pada kesempatan malam hari ini tentunya marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa hadir di Kecamatan Nganjuk dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Keduanya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW dengan doa dan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Sekda, ini juga menjadikan sebuah kehormatan bagi keluarga besar Kecamatan Nganjuk dengan kehadiran Bapak. Ini mengingatkan kami, Pak, 14 tahun yang lalu ketika Bapak melaksanakan tugas sebagai camat Nganjuk. Ini beliau pernah pada saat itu kami masih sebagai sekretaris kelurahan Mangdikarang. Saya sering diajak ngobrol Bapak Ibu semua terkait dengan bagaimana kita melakukan mitigasi dan adaptasi lingkungan. Beliau punya program pada waktu itu adalah Green and Clean, sehingga foto beliau, ini ruang camat di sini, itu masih ada foto Pak Nur Solekan itu diberikan Piala Adipura oleh pada saat itu Pak Sekdanya Pak Sumarlan. Ini masih kami simpan, Pak, dengan baik karena itu juga sebagai momentum buat kami untuk bagaimana kita itu belajar daripada para senior. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya program RT Cantik ini secara pribadi, secara personal itu kami mengikuti. Setelah kami menjabat sebagai sekretaris kelurahan Mangdikarang, kemudian beliau ada namanya program Green and Clean, kemudian diteruskan dengan adanya program camat selanjutnya Pak Tri Wahyu Kuncoro, dan kebetulan sekretaris kecamatannya Pak Subani, sehingga ada namanya program RT Cantik, yang mana pada saat itu Pak Nur pernah menyampaikan ke saya, jadi camat Nganjuk itu harus punya inovasi. Nah, ini saya juga bingung waktu itu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sekdanya. Saya bingung, Pak, ini kalau saya jadi camat Nganjuk, nah inovasi saya apa gitu. Akhirnya saya berpikir, Bapak Ibu, dengan tim saya, akhirnya kami mengkolaborasi, merangkum dari sebelumnya Pak Nur ini ada program Prokasi, program Kali Bersih dari Pak Gunawan Widakdo, kemudian juga Green and Clean dari Pak Nur Solekan, dari Pak Tri Wahyu itu ada RT Cantik, sehingga di tahun 2024 ini saya tambah kata plusnya. Karena kalau kita membuat inovasi baru ini, Bu, kita juga tidak mudah. Karena kalau nanti kita berhasil, alhamdulillah, kalau tidak, pasti kita juga mendapat penilaian yang kurang
baik mungkin dari senior kami. Oleh karena itu legasi kemudian warisan yang ada saat ini merupakan juga warisan daripada para senior yang sebelumnya pernah menjabat camat, termasuk juga Pak Seda. Matur nuwun Pak. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kami sampai saat ini harus selalu meneruskan, menindaklanjuti arahan daripada pimpinan kami, utamanya juga Pak Sekda. Karena apa? Kecamatan Nganjuk ini merupakan titik pantau daripada Adipura. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita secara sensitif untuk kita bergerak bersama. Kita bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi, untuk bagaimana agar lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang sehat. Bagaimana kita bisa mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama pilarnya adalah kebersihan lingkungan. Kita berbicara masalah stunting, pilar utamanya juga masalah kebersihan lingkungan. Kita berbicara masalah pangan aman, pilar utamanya juga masalah kebersihan lingkungan. Kita berbicara masalah sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, pilar utamanya juga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan ini adalah menjadi kunci, karena kita tinggal di sebuah lingkungan. Oleh karena itu, kita bersama-sama mengajak kepada Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, kemudian juga Pak Lurah, bagaimana kita membuat sistem. Dan ini sudah kita laksanakan sejak di tahun 2015 sampai dengan saat ini. 12 kali kita mendapatkan Piala Adipura, akan tetapi di tahun ini semoga Adipura Kencana bisa kita raih. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas lomba yang kita laksanakan mulai tanggal 21 Agustus, 22 Agustus, kemudian dilanjutkan tanggal 26, 27, 28 Agustus tahun 2024 ini. Kami turun langsung ke bawah, melihat, mendampingi daripada tim penilai. Dan kami hadir di 13 kelurahan, 2 desa. Mohon izin kami koreksi, ada 2 kelurahan kami tidak bisa hadir karena ada acara juga di Pendopo, ada di Kelurahan Purwomoto dan juga Kelurahan Begadung. 13 kelurahan desa kami hadir dan melihat, dan kami berterima kasih karena antusias warga sampai dengan hari ini bisa kita acungi jempol. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian pada malam hari ini juga kita launching ada namanya ILP, Integrasi Layanan Primer. Ini juga bagaimana ketika kualitas daripada lingkungan ini sudah kita ada namanya sentuhan, tetapi kita juga bagaimana mindset, perilaku dari masyarakat untuk sadar Bapak Ibu, kita itu berobat lebih awal lebih bagus. Jadi ada deteksi dini. Oleh karena itu kita mencoba untuk hadir lewat layanan ILP ini yang nanti insya Allah kami mohon izin kepada Pak Seda untuk melonsing kegiatan ILP di Kecamatan Nganjuk ini. Semoga kegiatan ini nantinya menjadi 2 program yang bisa kita jalankan untuk bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting dan juga menyehatkan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Nganjuk dan khususnya di Kecamatan Nganjuk. Oleh karena itu tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, inovasi ini tidak bisa kami lakukan secara pribadi atau mandiri ataupun juga dari kelurahan atau kecamatan saja. Oleh karena itu kelembagaan kemasyarakatan desa kelurahan yang mana Bapak Ibu adalah sebagai mitra kami harapkan untuk kita bisa bersama-sama menjalankan program kegiatan agar tujuan kita di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan masyarakat bisa kita wujudkan. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan nanti kita juga bisa menambah daripada inovasi karena memang ada namanya ketentuan bahwasanya di dalam inovasi government award jadi IGA itu setiap OPD minimal harus ada namanya inovasi, dan ini menjadi harapan kita semua. Dan terima kasih atas inovasi yang sudah kita laksanakan mengantarkan Kecamatan Nganjuk di dalam 3 tahun berturut-turut menjuarai sebagai juara 1 dimulai tahun 2022, 2023 dan 2024 kita menjadi juara 1 sinergitas kinerja kecamatan. Tepuk tangan untuk semuanya, dan ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu sangat mendukung program kami. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan kami mohon izin kepada Pak Seda untuk memberikan arahan kepada kita semua agar kita bisa lebih maksimal di dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kegiatan malam hari ini kami juga mohon maaf, dan sebelumnya kepada yang nanti juara untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan, dan yang bagi belum untuk selalu berjuang, karena lomba ini hanya sebagai sarana agar kita lebih peduli terhadap lingkungan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Sekda Nganjuk Nur Solekan mengajak kepada masyarakat untuk bisa mencintai lingkungan. Pihaknya juga mengapresiasi program Lomba RT Cantik guna menciptakan lingkungan yang bersih. Merefresh apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat. Memang betul di 2009 dimulai dari Pak Gunawan Widarto yang saat itu camat kota, kemudian beliau dengan Prokasih dan saya dengan Green and Clean are the best, dan juga to protect tree waktu itu, kita melindungi pohon. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Suherono, Pak Tri Wahyu, kemudian dilanjut sama Pak Hari. Dan sejak dulu yang namanya Pak RT dan Pak Ketua RT dan Pak Ketua RW di Kecamatan Kota Nganjuk ini luar biasa dalam hal menjaga kebersihan Kota Nganjuk. Saya merasakan sendiri bagaimana kami terbantu oleh peran dan aktifnya Pak Ketua RT dan Pak Ketua RW ini dalam rangka menjaga lingkungan hidup yang ada di Kota Nganjuk ini. Bahkan waktu itu kami juga punya program hari Sabtu, itu kita keliling ke seluruh sekolah-sekolah di SD untuk melakukan kerja bakti bersama-sama dengan seluruh murid yang ada di situ. Kelas 1 sampai kelas 3 nyapu di halaman sekolah, dan kelas 4 sampai kelas 6 menyapu di lingkungan sekitar bersama Pak RT sampai radius kurang lebih 200 sampai 300 meter. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran terhadap siswa-siswa SD untuk peduli pada lingkungan, dan saat itu memang berhasil. Dan ketika saya pindah, akhirnya hilang, tidak bisa melanjutkan. Pak Suherono waktu itu tidak bisa melanjutkan, padahal sudah cukup bagus. Pada saat musim kemarau, anak-anak sekolah ini membawa botol aqua itu yang diisi air, dan mereka menyiramkan air itu ke tanaman di sekitar sekolah. Dan itu sebenarnya juga salah satu kepedulian kita, memberikan pembelajaran sejak usia dini pada anak-anak kita untuk mencintai lingkungan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Ketua RT itu ada ibunya enggak? Ibu Ketua RT itu ada ya? Wonder Woman tenan. Kemudian kami masih memiliki tugas lagi yang kami juga butuh support dari seluruh Pak Ketua RT dan Pak Ketua RW, Pak Camat, Pak Lurah, mohon maaf tadi Pak Lurah belum tersebut ya, Pak 13 Kepala Kelurahan dan 2 desa, Pak Kepala Desa, Balong Pacul maupun Gedung Towo. Kami masih memerlukan support untuk Herwasita Tantra, yaitu sebuah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup khusus untuk pemimpin kita, baik gubernur maupun bupati wali kota, yang di branding dengan nama Green Legacy. Dan ini membutuhkan banyak sekali peran kita untuk menuju ke arah situ. Tidak hanya sekedar kita untuk meraih sebuah penghargaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai lingkungan ini. Bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang juga memiliki program terakhir berseri ya, kelurahan berseri atau desa berseri. Kemudian kalau di kecamatan kota ini sudah minded dengan RT Cantik, dan luar biasa. Saya merasakan betul bagaimana kita menjaga lingkungan ini bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat. Dan kekompakan ini harus tetap terjaga untuk seluruh
komponen masyarakat yang ada di kecamatan kota, apakah warga negara Indonesia asli maupun yang pribumi maupun yang non pribumi, semuanya harus menyatu menjadi satu, dan bersama-sama kita membangun kota Nganjuk ini agar lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah integrasi layanan primer puskesmas, memang ini program terbaru dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Oh, mohon maaf sebelumnya, untuk lomba RT cantik ini dikasih plusnya apa Pak? Oh, kalau Pak Lurah itu takutnya itu ditambah plus kan susah. Dan untuk integrasi layanan primer, saya harus sampaikan kepada penjenengan semuanya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tahun ini, kalau penjenengan mungkin belum pernah mendapatkan sosialisasi, bahwa kami ini membayar yang namanya UHC, Universal Health Coverage. Kita menjamin, kita membayar mengcover kesehatan masyarakat Kabupaten Nganjuk ini di tahun 2024 kurang lebih 96 miliar yang kita bayarkan ke BPJS. Dan itu artinya siapapun yang sakit, warga masyarakat Nganjuk, ketika berobat melalui rumah sakit ataupun puskesmas adalah gratis. Semuanya sudah kita bayar. Dan kita patuh pada amanat dari pemerintah Republik Indonesia ini. Program dari pemerintah pusat seperti itu, UHC harus kita bayar. Tahun 2025 kita sudah merencanakan kurang lebih sejumlah sudah di atas 100 sekian miliar. Dan ini kami harus siapkan anggaran itu. Ini di bidang kesehatan. Dan ini harus diketahui oleh Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kecamatan Nganjuk juga ini, supaya nanti tidak lagi penjenengan harus membayar. Ketika penjenengan belum terdaftar di BPJS, maka saat penjenengan sakit atau mengantarkan keluarganya sakit di rumah sakit melalui unit gawat darurat, maka saat itu juga harus dilayani untuk didaftar sebagai anggota BPJS, karena sudah kita bayar. Dan kalau ada yang rewel tentang itu, segera laporkan pada kami. Jangan sampai ada masyarakat kita yang tidak di-cover untuk biaya pengobatannya. Semua sudah kita bayar. Nah, ini di bidang kesehatan memang kita seperti itu, dan ini sesuai dengan amanat dari pemerintah kita untuk membayar seluruh biaya pengobatan dari warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Dan ini amanat secara nasional sudah 98% sudah UHC. Ada beberapa kabupaten di Jawa Timur ini yang belum memenuhi UHC, dan itu mendapatkan sanksi kemarin. Mungkin dana transfernya juga akan dikurangi atau mungkin tidak tertransfer kepada kita. Nah, kita kemarin mendapatkan hadiah atau penghargaan berupa dana untuk kegiatan insentif fiskal. Hari ini kita tadi Pak PJ Bupati menyampaikan kita mendapatkan 5, sekian untuk DIF yang akan kita pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuknya kami masih belum tahu, masih akan kita rapatkan bersama-sama. Intinya apa yang sudah penjenengan jalankan, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada jerih payah penjenengan semuanya, Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, atas partisipasinya dalam rangka menjaga warisan dari nenek moyang kita yang nanti akan kita wariskan juga pada anak cucu kita terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Terus lanjutkan kegiatan ini sampai kapanpun, dan tentunya kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sini, tetapi kita harus terus menerus untuk meraih prestasi yang lebih besar lagi, meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Tahun kemarin Adipura kita meleset. Tahun kemarin kita hanya mendapatkan penghargaan, biarpun itu juga namanya menghargaan Adipura, tetapi pialanya kita nggak dapat. Tapi tahun ini kemarin kembali diraih oleh Kabupaten Nganjuk. Tepuk tangan untuk penjenengan semuanya.
bukan apa lagi ya, masalah ADD yang terkait dengan masalah barangkali insentifnya Pak Ketua RT, Pak Ketua RW. Saat ini berapa satu tahun Pak Camat? Sebulan? Berapa pajak? Iya, ya pengabdian ya seperti itu ya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita terus untuk meningkatkan upaya-upaya paling tidak menambah. Kemarin kami sudah menambah di PAK ini kurang lebih 16 miliar untuk memenuhi kuota 10% ADD dari DAU, kemudian disampaikan kepada seluruh desa. Jadi kalau nanti belum terpenuhi 10%, kami akan tambahkan itu. Dan kita berusaha, kemarin Pak Bupati juga, Pak PJ Bupati menyampaikan untuk menambah insentif bagi lembaga-lembaga desa yang ada di masing-masing desa, supaya nanti ya kita bersama-sama lah gitu. Mudah-mudahan PAD kita juga semakin lama semakin tinggi, kemudian kewajiban kita dalam rangka menuntaskan 14 program sampai nanti tahun 2036, paling kita kan sudah berapa puluh persen sudah kita capai, termasuk infrastruktur jalan itu kita sudah 96%. Kondisi jalan kabupaten kita sudah dalam kondisi yang baik atau layak. Nah, sisanya kan tidak sedikit. Oleh karena itu nanti mungkin arah kebijakan dari pemerintah daerah di tahun 2025 ini juga akan sedikit berubah, dan kita terus mengcover terhadap pertumbuhan ekonomi, karena bagaimanapun juga kita harus menyiapkan warga masyarakat kita tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri ketika berdiri industri yang cukup besar, dan hampir 100 industri besar di Kabupaten Nganjuk ini yang sudah berdiri. Kalau kita nanti tidak bisa berperan di situ kan sangat disayangkan, dan kita harus menyiapkan anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, supaya aktif dalam kegiatan yang ada di seluruh pabrik yang ada di kawasan industri kita di wilayah sebelah utara. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas peran serta dan juga pengabdian dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan anugerah ini kepada kita semuanya dan membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puskesmas Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Bapak Ibu, senang hadirin tamu yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tepat pada hari ini Rabu 4 September 2024 telah di-launchingnya ILP, Integrasi Layanan Primer, oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Dan mari bersama-sama kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik, kami persilakan untuk bisa foto bersama terlebih. Kabupaten Nganjuk tahun 2020. 3, 1, 2. Acara diakhiri dengan pengumuman para pemenang Lomba RT Cantik. Juara 1 diraih oleh Kelurahan Bogo, juara 2 oleh Kelurahan Ringin Anom, juara 3 Kelurahan Kartoharjo, sementara juara Harapan 1 diraih oleh Kelurahan Werungotok, juara Harapan 2 Kelurahan Mangundikaran, dan Harapan 3
Kelurahan Ganung Kidul. Harapan 3. Bapak Mas. Baik, sekali lagi tentunya pasti kami ucapkan selamat kepada seluruh para pemenang lomba Arte Cantik. Yohanes Alberto, N News TV.